Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama strategi politik, di mana materi kami tentang strategi pemenangan dalam Pilkada Makassar 2020. Muhammad Ramdan Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Adapun anggota kelompok 1 ialah saya sendiri Rahmatang dan saudara Linda Amaliasari, Miss Yumna Lailis Syarif, Muhammad Hamka, Muhammad Kaisar Januardi, Ilham Dermawan, dan Anugrah Marcelinda. Adapun pemateri yang akan membawakan materi pertama yaitu Saudari Anugrah Marcelinda. Saya persilahkan. Sebelum masuk di materi inti, apa sih pilkada itu? Pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Apa sih fenomena pilkada pada Kota Makassar? Adapun fenomena dari Pilkada Kota Makassar yang dimana pertama itu kontestasi yang masih sebagai kemenangan kota kosong pada Pilwali 2018. Yang kedua, adanya konfigurasi elit politik yang sangat keras di mana aktor kunci yang bertarung di Pilwali Makassar 2018 berjumpa kembali di Gimana nih hasil pilkada Kota Makassar? hasil Pilkada Kota Makassar pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020 menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto dan Fatmawati Rusdi sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat PU Makassar pada 15 kecamatan, pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto dan Fatmawati Rusdi total perolehan suara 218.908 suara dengan persentase 41,3%. Selanjutnya, perolehan suara kedua ditempati pasangan nomor urut 2 Munafri Arifudin dan Abdul Rahman Bando meraih sebanyak 184.094 suara dengan persentase 34,7%. Pasangan nomor urut 3 Syamsul Risa dan Fadli Ana memperoleh 100.869 suara dengan persentase 19%. Dan pasangan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo dan Andi Sunun Armin Nurdin memperoleh 25.817 suara dengan persentase 4,9%. Itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Ninis. Saya akan melanjutkan materi mengenai perilaku pemilih masyarakat Kota Makassar yang dilihat dari partisipasi. Ada dua variabel yang mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam berpartisipasi politik, yaitu kesadaran dan kepercayaan kepada unsur politik yang ada. Variabel tersebut menyatu dalam faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman organisasi. Dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2020, KPU menyatakan tingkat partisipasi pemilih di Makassar pada Pilkada Makassar 2020 umum 2019. Padahal tahun ini Pilkada digelar tengah bayang-bayang pandemi COVID-19. Masyarakat yang menggunakan hak pilih pada Pilkada masyarakat sebanyak 59,6% dari daftar pemilih tetap atau DPT. Jumlah ini meningkat dibandingkan pemilih 2019, yakni 59%. Awal, KPU Makassar sempat menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77,5%. Jika melihat target tersebut, artinya tingkat partisipasi tidak mencapai target. Namun, KPU berdalih target tersebut direncanakan sebelum adanya pandemi, sehingga tidak relevan jika dijadikan standar yang sama seperti itu dalam situasi pandemik. Kemudian saya akan melanjutkan perilaku pemilih masyarakat Kota Makassar ditinjau dari pendekatan sosiologisnya. Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 dari sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 berjumlah 1.126.677 orang. Kemudian
tingkat pendidikan masyarakat Kota Makassar dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM memperlihatkan angka yang semakin baik, di mana pada tahun 2017 angka IPM Kota Makassar sebanyak 81,13 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,73, dilansir dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2018. Kemudian pendidikan umum. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus diupayakan sebagai dan jumlah penduduk usia sekolah dan dengan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2014. Kota Makassar sendiri merupakan pusat pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Terdapat 3 buah perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Islam Negeri atau UIN. Lanjut, kecenderungan pemilih Makassar. Pemilih tidak semuanya menentukan pilihannya berdasarkan kedekatan dengan kandidat atau berdasarkan kesamaan pandangan terhadap partai politik tertentu. Terpilihnya pasangan Dani Pomanto dan Fatma membuktikan kepada pembaca bahwa isu-isu etik bukanlah isu penting lagi dalam pemilihan umum. Masyarakat kini dihadapkan dengan realitas dan kepercayaan berdasarkan bukti nyata dan kinerja yang telah dilakukan oleh kandidat. Oke, selanjutnya materi tentang perilaku pemilih Kota Makassar, pendekatan psikologis. Pendekatan sosial ini menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih sangat dipengaruhi oleh interaksi antar faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Misalnya, sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang. Fokus dari pendekatan psikologis itu sebenarnya adalah bagaimana keadaan emosional antara pemilih dengan kandidatnya. Bentuk tubuh dan pencitraan media menjadi pertimbangan penting untuk memilih. Untuk karakter pemilih seperti ini banyak terdapat di Indonesia, terutama di pedesaan dan masyarakat urban perkotaan. Kepribadian akan berkaitan dengan figur seseorang tokoh, sebagaimana yang dihasilkan dari penilaian orang terhadapnya. Sama halnya pemilih yang ada di Indonesia saat ini, yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan karismatik yang ada pada calon itu. Seorang pemilih akan melihat apakah tokoh itu berkarismatik, kelihatan peduli terhadap masyarakat, atau menyangkut pencitraan terhadap seorang tokoh. Figur dalam membentuk penilaian pribadi seseorang sangatlah kuat, di mana figur di sini berperan untuk menyuntikkan frame kepada masyarakat bahwa inilah figur yang baik untuk memimpin Kota Makassar selanjutnya. 3 hal yang menjadi fokus dalam pendekatan psikologis ini, yaitu partai politik, kedua isu-isu tentang partai politik, dan isu-isu tentang kandidat. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan rasional, atau biasa juga dikenal sebagai rational choice. Kemudian faktor yang terakhir dalam pendekatan rasional, di mana faktor ini memandang bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya itu berdasarkan pertimbangan untung rugi jika calon yang dipilihnya memberikan manfaat secara menyeluruh. Artinya adalah siapapun calon yang memberikan keuntungan yang lebih besar, maka pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon itu. Dalam ilmu ekonomi, rasional ialah suatu hal yang paling menguntungkan. Namun dalam perspektif politik ialah sesuatu yang dapat memenuhi dan memperjuangkan aspirasi politiknya. Karena itu, jika ada calon kandidat yang tidak bisa menawarkan dan merasionalkan programnya pada sebuah pilihan, terutama di depan para pemilih-pemilih yang rasional, maka kandidat tersebut akan sulit untuk menang. Rugi dalam perspektif ekonomi seorang pemilih adalah tidak mengherankan pemilihan wali kota Makassar tahun 2020 dengan gencar-gencarnya perbincangan sebuah istilah yang namanya money politik, di mana yang memiliki kekayaan berlebih memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Apalagi ketika pada saat pemilihan wali kota merupakan situasi pandemi COVID-19, di mana keadaan perekonomian masyarakat dalam keadaan terpuruk. Jadi, kemungkinan besar praktik money politik itu merajalela. Kemudian terakhir bahwa turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagaimana masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat
agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Itulah materi dari saya. Materinya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Rahmatan. Dengan hormat saya persilakan. Silakan Rama. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemenangan Dani Fatma dalam Pilkada Kota Makassar 2020. Strategi menjadi suatu perencanaan yang melibatkan seluruh elemen guna menyusun strategi yang berstruktur dan jelas apa yang akan dilakukan ke depannya. Berikut beberapa strategi yang digunakan Dani Fatma dalam Pilkada Kota Makassar 2020. Yang pertama, marketing politik. Marketing politik merupakan serangkaian aktivitas terencana, taktis, berdimensi jangka panjang dalam menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih agar menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu secara konsisten. Dalam proses marketing politik yang dilakukan oleh kandidat Dani Fatma, di mana memilih mengambil peran dalam meningkatkan keaktifannya melalui media sosial dan digital marketing pada pelaku startup. Hal ini menjadi bagian dari daya tarik masyarakat dengan bentuk postingan yang mengundang banyak feedback komentar baik dibandingkan kandidat lainnya. Dengan melihat kondisi selama pandemi ini, pemanfaatan kampanye melalui media sosial memiliki magnet tersendiri, khususnya terhadap pemilih milenial yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam kontestasi politik. Selain itu, bukan hanya media sosial yang diperankan oleh kandidat Dani Fatma, sisi lain kandidat tersebut langsung melakukan door-to-door atau face-to-face di berbagai daerah yang mengunjungi masyarakat dalam rangka bersosialisasi, menyambangi rumah warga, lingkungan tertentu, hingga tempat ibadah untuk dapat menjalin komunikasi lebih intim dari warga. Strategi yang kedua yaitu politik identitas gender. Partisipasi perempuan dalam ruang-ruang demokrasi merupakan hal yang penting jika sebuah negara menginginkan demokrasi yang substansial. Pengambilan kebijakan yang juga sensitif terhadap isu-isu perempuan tentunya berdampak besar pada perempuan yang mendapatkan manfaat atas kebijakan yang diambil. Keputusan Dani memilih Fatma akan memudahkan untuk membangun Makassar berbasis gender. Aspirasi perempuan nantinya dapat lebih mudah disampaikan melalui Fatma bila diamanahkan menjabat wakil wali kota Makassar. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saudara Kaisar, saya persilahkan. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan mengenai peran tokoh dalam kontestasi politik di pemilihan kepala daerah di Kota Makassar. Dalam hal ini yang dimenangkan oleh saudara Dani Fatma. Peran tokoh dalam kontestasi saat ini itu sangat mencuat. Ada beberapa ruang-ruang yang diciptakan oleh masing-masing calon yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Kota Makassar ataupun tokoh-tokoh politik yang ada di dalam ranah politik Sulawesi Selatan. Cuma sebelum itu, di dalam PowerPoint yang telah dibentuk, pengaruh politik identitas hari ini juga sangat mencuat. Karena peran tokoh di kontestasi pemilihan hari ini itu tidak luput juga dari politik identitas. Yang pertama tadi dijelaskan adalah Fatma sebagai calon perempuan sendiri dalam kontestasi kali ini. Cuma ada dua pendekatan peran tokoh dalam pemilihan hari ini, yaitu ada pendekatan partai politik. Ya, masing-masing calon diusung oleh partai politik yang masing-masing memiliki tokoh yang ikonik di Kota Makassar maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi peran tokoh hari ini itu sangat berkesinambungan dengan peran-peran partai politik. Kita ketahui bersama di pasangan calon Dani Fatma ada dua partai besar yang masing-masing memiliki tokoh ikonik. Yang masing-masing tokoh dalam partai tersebut telah mengikuti sebuah kontestasi lain. Selain peran partai politik, ada peran keluarga. Kita tahu bersama bahwa pasangan wakil dari Pak Dani Pomanto itu adalah istri dari seorang politisi Partai Nasdem, yang dalam hal ini adalah seorang anggota DPR RI. Tentunya efek dari pemilihan
legislatif kemarin itu pun masih terikut di dalam proses pilkada Kota Makassar. Yang dalam hal ini suami dari wakil wali kota Pak Dani Pomanto itu adalah seorang istri dari ketua Partai Nasdem provinsi. Tentunya efek ini yang sangat kuat terbawa. Jadi peran tokoh ini sangat signifikan kalau di dalam kontestasi wali kota, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Strategi keempat yaitu konsolidasi dan tim sukses, di mana sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Adapun konsolidasi dan tim sukses, konsolidasi internal itu terdiri dari partai pengusung dan partai pendukung, sedangkan konsolidasi eksternal yaitu tim sukses. Konsolidasi internal telah dilakukan oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra sebagai partai pengusung pasangan calon Deni Pomanto dan Fatmawati Rusdi, yang dimana dapat dilihat dari keluarnya surat rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Musani. Selain itu, pasangan calon ini juga didukung oleh dua partai, yaitu Partai PBB dan Partai Gelora. Partai tersebut juga melakukan konsolidasi, di mana Partai Gelora menggerakkan komunitas perempuan Gelora Makassar, sementara itu Partai PBB menggelarkan konsolidasi DPC PBB Kota Makassar bersama PAC dan sayap partai untuk lebih menguatkan dan menyatukan kekuatan serta memfinalisasi beberapa program untuk agenda pemenangan Adama di Kota Makassar. Sedangkan konsolidasi eksternal juga dilakukan oleh tim sukses dengan melibatkan akademisi dalam proses penyusunan visi, misi, dan survei. Tim Hamba Allah Community yang terlibat pada survei internal jaringannya 15 kecamatan sampai di tingkat RW seluruh kecamatan Kota Makassar guna memastikan keunggulan pasangan calon di lapangan. Adapun komunitas Barombong Bersatu atau Bomber, jaringan RIK Community, hingga komunitas ibu-ibu majelis taklim guna bergerak menggalang dukungan serta memastikan dan meyakinkan masyarakat sekitar. Adapun strategi terakhir yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Adapun segmentasi yaitu digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang ada di kelompok masyarakat yang akan menjamin bahwa kepentingan dan tujuan politiknya akan terwakili dengan organisasi politik. Tim sukses Dani Fatma memfokus kepada kepentingan rakyat, sehingga program-program Dani Fatma akan berhubungan dengan kepentingan rakyat seperti program perekonomian. Selain itu, banyak anak-anak yang mengurung niatnya untuk menempuh pendidikan karena persoalan biaya. Oleh karena itu, dengan program 1000 beasiswa anak lorong, Dani Fatma dapat memacu kembali semangat anak-anak tersebut dalam meraih cita-citanya. Selanjutnya, program home care dan lorong sehat menjadi program kesehatan bagi Dani dan Fatma yang dimaksudkan guna mewujudkan masyarakat menuju kota dunia dengan imunitas kuat, khususnya pada lorong-lorong yang ada di Makassar, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun strategi yang kedua yaitu targeting. Targeting dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Khalayak sasaran yang dipilih oleh tim sukses Dani Fatma adalah masyarakat lorong dan komunitas atau organisasi perempuan. Pengaruh masyarakat kecil, baik anak lorong maupun pihak perempuan, sangatlah berpengaruh besar pada kemenangan calon Dani Fatma. Sebab dengan sosok Fatma sebagai keterwakilan suara perempuan dan Dani sebagai anak lorong. Yang terakhir yaitu positioning, merupakan tanda yang membedakan kepada calon lain. Kekasan yang melekat pada Dani Fatma pada slogan pemilunya adalah Makassar 2 kali tambah baik. Slogan kampanye tersebut guna melihat Deni Pomanto yang pernah menjabat menjadi wali kota selama 5 tahun.
Sehingga dengan itu Dani Fatma ingin membangun Makassar dengan satu periode lagi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun slogan lain yakni Ida Manta, ini mi Dani Fatma Pilianta. Dilihat dari bahasa Makassar, Ida Manta berarti sesuatu yang didamba-dambakan orang. Melihat sosok Dani dan Fatma, dia memiliki kepribadian yang sangat baik, sama-sama pekerja keras dan saling melengkapi. Itulah strategi dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang pada hari ini akan dibawakan oleh Saudara Ilham Dermawan. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 1. Tingkat partisipasi pemilih di Makassar, pendekatan untuk melihat perilaku pemilih, strategi pemenangan Dani Fatma. Dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum menyatakan tingkat partisipasi pemilih di Makassar pada Pilkada Makassar tahun 2020 naik dibandingkan pemilihan umum tahun 2019. Padahal tahun ini Pilkada digelar di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk melihat perilaku pemilih di Kota Makassar, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Berdasarkan analisis strategi pemenangan Dani Fatma dalam pemenangkan Pilkada Wali Kota Makassar tahun 2020 adalah 1. Marketing politik. Metode kampanye yang digunakan adalah door to door dan kampanye dialogis. Selain itu, bentuk kampanye untuk membentuk sosial karena di tengah pandemi. 2. Politik identitas gender. Fatmawati sebagai salah satu wakil wali kota perempuan pertama mempunyai keuntungan tersendiri bagi Adama, apalagi jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki-laki. 3. Peran tokoh politik yang paling berpengaruh di balik pasangan Dani Fatma adalah Rusdi Maser, yang notabene adalah sebagai tokoh partai politik Sulawesi Selatan yang memiliki kekuatan politik yang tinggi sekarang ini. 4. Konsolidasi dan tim sukses serta segmentasi program kerja yang ditawarkan targeting pada isu dengan program kerja yang dikampanyekan dan positioning yang membedakan dengan calon yang lain, akronim, slogan, dan moto Dani Fatma. Terima kasih, sekian dari saya. Inilah penutup dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.